Halo semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Somakal Chadi dengan NIM 2024 0602 0057. Hari ini saya akan membahas tentang kimia organik. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu gugus fungsi. Gugus fungsi adalah bagian dari molekul yang terdiri atas atom-atom tertentu dan bertanggung jawab atas sifat kimia khas senyawa tersebut. Gugus ini menentukan bagaimana senyawa bereaksi dan berinteraksi dengan zat lain. Terus jenis-jenis gugus fungsi antara lain adalah yang pertama adalah alkohol dengan gugus fungsi min OH dengan rumus strukturnya R min OH. Selanjutnya ada ether dengan gugus fungsinya O, rumus strukturnya ROR. Aldehid dengan gugus fungsinya CHO dengan rumus strukturnya R min C. Ini ada keton dengan gugus fungsinya O dengan rumus struktur RCR. Selanjutnya ada asam karboksilat dengan gugus fungsinya min COOH dengan rumus RCOOH. Selanjutnya ada ester dengan gugus fungsinya min COOR dan rumus RCOOR. Selanjutnya ada amina dengan gugus fungsi min NH2 dengan rumus strukturnya R min NH2. Selanjutnya ada amida dengan min CONH2, rumus strukturnya RCONH2. Selanjutnya ada alkuna, ada gugus fungsinya rangkap 3 C-min dan rumus strukturnya R C rangkap 3 C hidrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hibridisasi. Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital atom yang berbeda untuk membentuk orbital baru yang setara energi dan bentuknya. Hibridisasi ini sangat penting dalam pembentukan molekul. Jenis-jenis hibridisasi antara lain adalah sp, terjadi saat satu orbital s dan satu orbital p bergabung, membentuk dua orbital hibrida. Bentuk molekulnya adalah linear 180 derajat dan contohnya adalah BeCl2. Selanjutnya adalah sp pangkat 2, terjadi saat satu orbital s dan dua orbital p bergabung, membentuk tiga orbital hibrida. Bentuk molekulnya adalah trigonal planar 120 derajat, contohnya adalah Bf3. Selanjutnya adalah sp pangkat 3, terjadi saat satu orbital s dan tiga orbital p bergabung, membentuk 4 orbital hibrida. Untuk molekulnya adalah tetrahedral 109,5 derajat. Contohnya adalah CH4 atau metana. Selanjutnya adalah sp pangkat 3D terjadi saat satu orbital s, 3 orbital p, dan satu orbital d bergabung, membentuk 5 orbital hibrida. Bentuk molekulnya adalah trigonal bipiramida 120 derajat dan 90 derajat. Contohnya adalah PCl5. Selanjutnya adalah sp pangkat 3 d pangkat 2 terjadi saat satu orbital s dan 3 orbital p dan 2 orbital d bergabung membentuk 6 orbital hibrida. Bentuk molekul adalah oktahedral 90 derajat. Contohnya adalah SF6. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isomer C7H16. Isomer C7H16 adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 7 atom karbon C dan 16 atom hidrogen. Karena ada banyak cara untuk mengatur atom-atom karbon dalam rantai dan ikatan, maka C7H16 memiliki beberapa isomer. Yang pertama ada heptana. Ini adalah bentuk rantai lurus dengan 7 atom karbon yang terhubung secara berurutan. Ada 2 metil heptana. Pada isomer ini ada CH3 yang terhubung pada atom karbon kedua dalam rantai heptana. Selanjutnya ada 3 metil heptana. Pada isomer ini CH3 terhubung pada atom karbon ketiga dalam rantai heptana. Selanjutnya ada 2,2 dimetilheptana. Di sini ada CH3 yang terhubung pada atom karbon kedua dalam rantai utama.
Selanjutnya ada 2,3 dimetil heptana. Metil terhubung pada karbon kedua dan ketiga dalam rantai utama. Selanjutnya ada 3,3 dimetil heptana. Metil yang terhubung pada atom karbon ketiga dalam rantai utama. Selanjutnya saya akan membahas tentang isomer C6H14O. C6H14O adalah rumus molekul untuk senyawa yang bisa berupa alkohol atau ester. Karena rumusnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Saya akan menjelaskan tentang isomer alkohol terlebih dahulu. Alkohol memiliki gugus hidroksil atau H-H yang terikat pada rantai karbon. Beberapa contoh isomer alkohol C6H14O antara lain adalah 1-heksanol, 2-heksanol, 3-heksanol, 2-metil-1-pentanol, 3-metil-1-pentanol, 3-metil-2-pentanol, 2,2-dimetil-1-butanol, 2,3-dimetil-1-butanol, 3,3-dimetil-1-butanol, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isomer eter dengan gugus O di antara dua karbon. Eter memiliki struktur ROR, gugus oksigen menghubungkan dua rantai karbon. Contohnya adalah metoksipentana, etoksibutana, propoksipropana, metoksi 2-metilpentana, metoksipropana, dan isoproposietana. Jadi kesimpulannya, alkohol memiliki gugus -OH, ikatan ke karbon, sedangkan eter gugus -O di antara dua karbon. Jumlah isomer C6H14O cukup banyak karena bisa bercabang dan posisi gugus fungsinya berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sukralfat. Sukralfat adalah obat yang digunakan untuk mengobati luka di saluran pencernaan, terutama tukak lambung dan tukak khusus 12 jari atau duodenum. Jadi saya akan menjelaskan reaksi pembentukan senyawa sukralfat. Sukrosa atau gula biasa disulfantasi dengan SO3 atau bisa disebut juga dengan asam sulfat oleum membentuk sukrosa oktasulfat. Terus sukrosa oktasulfat ini direaksikan dengan aluminium hidroksida lalu menghasilkan sukralfat kompleks aluminium dengan sukrosa oktasulfat. Selanjutnya saya akan menjelaskan aluminium hidroksida bereaksi dengan gugus sulfat dari oktasulfat. Hasilnya adalah sukralfat, yaitu kompleks polimerik antara ion aluminium dan sukrosa oktasulfat. Sukralfat tidak larut sempurna dalam air, tapi mampu membentuk gel kental di lingkungan asam seperti lambung. Sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.